Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita awali dalam ibadah. Coba saya berdiri dan mengarahkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dalam saat yang kita sejenak di hadapan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Hormat diri.
Allah Bapa Surga yang penuh kasih, yang bertata kerajaan surga, kami mengucap syukur padamu Bapa, yang pada saat pagi hari ini Kau telah menolong dan memberkati sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atas berkat rahmat-Mu ya Tuhan, Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mohon ya Tuhan, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, atas tutur kata kami, dalam pemikiran kami, atas segala perbuatan kami, apa yang kami lakukan yang sering mengecewakan Engkau. Tuhan, tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengampuni Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan beribadah ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya karena kuasa Roh-Mu sendiri ya Tuhan yang akan memimpin di dalam ibadah pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan di dalam ibadah pada saat ini, Engkau yang akan haleluya menolong dan memberkati ibadah ini ya Tuhan. Engkau yang akan haleluya hadir di tengah-tengah sidang jemaat-Mu pada saat ini ya Tuhan, sehingga ibadah pada saat ini Engkau sendiri ya Tuhan yang akan menolong dan memberkatinya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami beribadah ini ya Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan kembali. Dan kita lanjutkan sampai ke bawah.
mengucapkan yaitu pengakuan iman rasuli. Jemaat dari berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan untuk yang firman Tuhan kita ini dalam pujian yaitu Injil Roh Suci. Kami tidak mampu berbuat apapun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami
akan senantiasa rindu bahwa Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kami. Dan dari kebenaran firman Tuhan, kami semakin mantap melangkahkan kaki kami ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan memakai hamba-Mu, Engkau akan mengurapi hamba-Mu, biar setiap kata yang keluar dari bibir hamba-Mu semua daripada Engkau. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dan acara kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kita perkenanan daripadanya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, memuji muliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, meresponi panggilan Tuhan dalam peribadatan kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Alkitab kita, lanjutkan seri eksposisi kita dalam Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Cukup panjang, kita akan baca secara bergantian. Hari ini banyak sekali yang akan kita pelajari. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20 kita akan baca secara responsif. Saya akan bacakannya di ayat yang kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian membacakannya di ayat yang kalau Bapak Ibu tidak membawa HP atau tidak membawa Alkitab, bisa mengikutinya di layar. Pengkhotbah 10 ayat 1 sampai 20 ayat pertama dan ayat ini berikan judul berikut akibat kebodohan. Ayat pertama, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang beriman menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Jika marahmu menasihati engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada dan tempat yang tinggi, didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda, dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Karena siapa mulai lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menabrak tembok akan membuka.
ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seberang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpin tempat disederhanakan. Berbahagialah engkau tanah kalau rajamu sore berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena pemalasan bukti maaf dan oleh karena kelembaban kelemahan. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dan dalam pikiranmu janganlah engkau memukuli raja, dan dalam akal hidup janganlah engkau memukuli orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap berbeda-beda akan kau ucapkan. Amin, saudara-saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, ayat ini sepertinya sulit gitu ya dimengerti semuanya tentang seperti istilah demi istilah, algoritma demi algoritma. Kayaknya ini suatu hal yang membingungkan. Tetapi ini adalah sesuatu yang relevan, bahkan sangat relevan dalam minggu-minggu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pengkhotbah pasal 10 membawa kita masuk ke dunia kita yang sebenarnya, dunia kita yang realitas saat ini terjadi, yang kadang menyesakkan kita. Dunia di mana kebijaksanaan yang bukan hikmatnya apa gitu ya, tapi kebijaksanaan itu suatu hal yang sangat langka. Orang memimpin dengan hikmat adalah orang yang sangat langka, di mana tidak ada keadilan, di mana kita melihat ketidakadilan itu sesuatu yang sulit kita lihat. Bukankah kita minggu-minggu ini gitu ya, dalam 2-3 hari ini, ketika saya melihat status WA, status Facebook, status Instagram, dan beberapa sosmed lainnya, banyak orang yang mencuahkan hatinya, mencurahkan isi hatinya. Di mana keadilan? Kenapa seorang yang kelihatannya kaya, dia masih seger buger, malah mendapatkan suatu hal yang bantuan, tetapi orang yang benar-benar membutuhkan kok gak dapat? Bapak Ibu baca beberapa status seperti itu kira-kira ini. Banyak. Ketika kita aktif dalam sosial media kita, atau malah kita yang mempertanyakan di manakah keadilan, di manakah keadilan selama ini yang seharusnya dilakukan, di manakah keadilan yang selama ini digaungkan. Ternyata kelihatannya ketika pengkhotbah ini suatu hal yang gak ada hubungan. Kata-katanya sulit dimengerti, tetapi ketika kita melihat, ketika kita menggali, sama dalam kehidupan kita. Bukankah sudah dinubuatkan di dalam kitab Pengkhotbah sendiri? Yang dulu ada, sekarang ada. Yang sekarang ada, dulunya juga sudah ada. Tidak ada yang baru lagi di bawah matahari ini. Semuanya sama, berulang-ulang dan demi berulang-ulang. Ketika kita membaca di ayat yang pertama, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan keberkahan. Ini sebenarnya sama dengan istilah pada daerah kita gitu ya, di negara kita atau di mana kita berada. Inilah setitik rusak susu seberapa Ibu? Kalau mungkin anak-anak muda itu agak ribet gitu ya, karena untuk mengetahui peribahasa itu sangat sulit. Berbeda dengan jawaban saya ke atas, itu masih familiar banget.
dengan namanya berbahasa, kata-kata bijak, kata-kata hikmat, bagaimana nilai setitik rusak sesungguhnya, di mana kebodohan satu titik akan merusak semua reputasi. Lalat mati membuat minyak juru campur berbau busuk. Itulah bahasa sebenarnya. Lalat mati membuat minyak juru campur berbau busuk. Minyak yang seharusnya wangi, minyak yang seharusnya sangat baik digunakan. Dalam bagian ini bukanlah minyak yang kita gunakan untuk memasak, tetapi minyak sebagai minyak urapan, juru yang mencampur, yang seharusnya berbau wangi semerbak, menghadirkan keindahannya, akan mudah dirusak dengan lalat mati dalamnya. Ini gambaran menunjukkan bahwa produk yang bernilai tinggi, yang seharusnya sangat indah, sangat wangi, dirusak oleh hal-hal yang sangat kecil. Repotin nama baik kita yang kita bangun begitu indahnya dengan begitu banyak proses yang bukan hanya cuma seperti langsung secepat itu. Dia membutuhkan proses waktu yang begitu panjang, membutuhkan pengorbanan yang begitu banyak. Akan mudah kita rusak sendiri, bukan orang lain. Akan mudah kita rusak dengan diri kita sendiri dengan hal-hal yang sepele. Pengorbanan kita, image yang kita bangun, bisa saja kita rusak dalam waktu 5 menit. Ketaatan yang konsisten bisa dirusak oleh satu tindakan kita yang ceroboh. Pelayanan yang kita lakukan dengan indah bisa saja kita hancurkan oleh satu keputusan yang ceroboh. Dari sini kita belajar, bukan perkara yang luar biasa, bukan kita melakukan hal yang spektakuler kita bisa merusak reputasi diri kita sendiri, tapi melalui hal yang kecil, melalui hal yang sepele, yang sangat-sangat kecil. Keputusan yang tidak berhikmat, keputusan yang tidak bijak akan merusak semuanya. Apa yang kita lakukan? Tuhan mengingatkan kita agar kita menjaga integritas kita, menjaga diri kita. Keputusan kecil, kebiasaan kecil, kata-kata kita yang sehari-hari kita ucapkan, kita harus bawanya dengan penuh hikmat, dengan hati-hati. Karena dengan kesalahan kecil bisa rusak semua yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita melihat bahwa penguasa kita atau orang yang berpengaruh dalam pekerjaan kita, atasan kita bisa kecewa hanya dengan keputusan atau kebijaksanaan yang kecil yang keliru, tanpa kita melihat pengorbanan langkah demi langkah yang tidak bagus selama ini. Demikian juga kita bisa menghancurkan semua itu bukan lagi dari orang lain, dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil, seekor lalat. Di bahasanya seekor lalat yang mati bisa merusak nilai minyak yang begitu sangat mahal. Sekali lagi dalam khotbah ini, Kohelet, penulis kitab khotbah ini mengingatkan kita agar kita tetap setia dari perkara yang kecil, dari perkataan kita, dari lepasan, dari pikiran kita, dari setiap apa yang ada yang setiap kita lakukan dengan penuh hikmat, dengan dasarnya takut akan
Dan hikmat akan tampak dari cara kita bereaksi. Di ayat kedua sampai keempat, pengkhotbah menekankan adanya kontras itu. Orang bodoh berjalan ke kiri, orang yang bijak berjalan ke kanan. Di dalam ada istiadat saat itu, kata berjalan ke kanan itu adalah berjalan ke dalam kestabilan, berjalan di dalam kebenaran, berjalan dengan cara yang terarah, berjalan dengan sesuai dengan kitab Taurat. Sedangkan berjalan di jalan kiri tidak seimbang, tidak konsisten, hidupnya sangat berantakan, tidak sesuai dengan hukum Taurat, tidak sesuai dengan hukum para nabi saat itu. Hikmat kita akan tampak dari cara kita bereaksi. Apakah kita bereaksi bodoh? Di dalam kitab pengkhotbah ini, kamu termasuk orang mana? Kita termasuk orang yang mana ketika kita menghadapi situasi kehidupan kita saat ini? Kita akan berjalan ke kiri atau kita berjalan ke kanan? Kita akan berjalan dengan egois kita, keegoan kita, atau kita tetap berjalan memegang teguh kebenaran firman? Akan sangat mudah saat ini kita bisa merusak reputasi kita dengan tidak berhikmat di dalam Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ikut-ikutan yang lain. Ini gak apa-apa kok, kita lebih serong begini. Nanti kalau tidak seperti ini, maka akan orang lain anggap aneh, tidak sesuai dengan orang lain, gak sama kayak yang lain. Umumnya gini, yuk gini, padahal bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ataukah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan, memegang teguh kebenaran firman Tuhan? Ketika kita hidup berjalan di sebelah kiri, berjalan dengan tidak kebenaran, berjalan dengan tidak konsisten, berjalan di dalam hidup yang tidak terarah, adalah suatu hal yang bodoh. Karena kita tahu mana yang benar. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa. Orang bodoh itu bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Orang bodoh itu bukanlah orang yang tidak mengenal buku sekolah, yang sekolah tinggi setinggi-tingginya. Bukan. Tapi orang bodoh adalah orang yang tahu kebenarannya, tetapi tidak mau melakukannya. Sama seperti seorang murid yang dikatakan bodoh itu bukannya nilainya 0, bukan. Tetapi dia harus tahunya untuk belajar besok ujian, apalagi ini musim ujian, waktu-waktu akan menghadapi ujian, seharusnya belajar, tapi dia lakukan tidak belajar. Dia malah mainan HP, mainan sosmed, mainan kesana sini, nongkrong ke kafe. Itu adalah hal yang bodoh. Dia tahu kebenarannya apa yang harus dia lakukan, tetapi dia tidak mau melakukannya, dan akhirnya mendapatkan nilai yang buruk. Berbeda dengan orang yang memiliki keterbatasan secara pikiran. Ketika kita menghadapi situasi kehidupan kita saat ini di tengah-tengah ketidakadilan, di mana di tengah-tengah keadilan itu suatu hal yang sangat sulit kita lihat, ketidakpastian itu sulit kita lihat, yang ada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Kita mau yang mana? Apakah hikmat kita mau bereaksi kemana? Kita mau tetap berpegang kepada Tuhan, atau kita akan cepat tersinggung, akan cepat mengumpat, kita akan cepat membalas. Suatu hal ketika kita menghadapi situasi ketidakadilan membuat kita marah, membuat emosi kita sangat membara, janganlah kita mengucapkan apa-apa yang membuat orang lain sakit. Janganlah kita mengambil keputusan besar saat
lebih baik kita akan diam terlebih dahulu, menenangkan hati. Karena keputusan yang besar, keputusan yang kita ambil ketika kita emosi hanya akan membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hikmat kita panjangkan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang akan adalah sukacita dalam kehidupan kita. Reaksi yang tenang adalah bagian dari hikmat. Tuhan memanggil kita memiliki hati yang tidak mudah digoyahkan untuk berjalan di sebelah kita. Walaupun dunia ini selalu banyak ketidakadilan, dikatakan ada yang budak menjadi raja, orang kaya berjalan sebagai budak, seorang budak yang seharusnya menjadi budak dalam firman Tuhan bagian ini, tapi dia bisa menjadi seorang penguasa. Jangan kita kaget bila seorang yang bodoh bisa naik ke dalam posisi yang penting. Jangan kita juga kaget orang itu sebenarnya pandai, orang itu pintar, orang itu sebenarnya terpandang, tapi malah direndahkan. Minggu-minggu ini adalah minggu Advent yang pertama, minggu menjelang Natal pertama. Di dalam kalender gerejawi itu apa sih? Itu kayak Paskah, peringatan-peringatan hari besar, itu namanya kalender gerejawi. Sebenarnya hari ini seharusnya menyalakan lilin pertama, menyatakan minggu Advent pertama. Minggu Advent pertama adalah minggu penantian. Setelah Yesus datang pertama kalinya di Yerusalem, minggu Advent pertama mengingatkan kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketidakadilan adalah salah satu contoh yang semakin nampak ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jangan pernah kita kaget dengan keadilan. Semuanya sudah tertuliskan lengkap dalam kitab kehidupan dan kebenaran Tuhan. Hidup di bawah matahari memang sering membingungkan. Tetapi Tuhan mengizinkan hal-hal tersebut terjadi yang kita alami, ketidakadilan yang mungkin kita alami, ketidakadilan, tidak ada hikmat, tidak ada kebijaksanaan di sekitar kita yang mungkin kita hadapi. Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi karena segala sesuatu ada di dalam kontrol dan kendali Allah, bukan untuk menjatuhkan kita, bukan membawa kita ke dalam keterpurukan. Tapi Tuhan mengizinkan hal-hal itu terjadi untuk merendahkan hati kita, membentuk karakter kita, dan membuat kita bersandar penuh di hadapan Tuhan. Janganlah kita hanya berfokus pada diri kita sendiri ketika kita menghadapi ketidakadilan. Khotbah Tuhan mengingatkan kita agar kita bersandar penuh, sepenuh-penuhnya di bawah kaki Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hikmat yang kita miliki, yang hikmat yang diberikan oleh Tuhan dari rasa takut akan Tuhan, harus kita pakai tepat pada waktunya. Di ayat yang ke-8 sampai ke-11 banyak sekali metafora atau penggambaran yang menunjukkan resiko pekerjaan. Ada yang menggali, orang bisa jatuh. Yang meruntuhkan tembok bisa digigit ular. Yang menebang kayu bisa terluka. Mengasah besi lebih penting daripada sekedar tenaga. Ini adalah contoh teologi atau hikmat-hikmat yang praktis dalam kehidupan kita. Bekerja kita dengan bijak, bukan hanya keras, bukan mengandalkan otot kita, bukan hanya ketika kita hidup, bukan hanya kita mengandalkan otak kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan kekayaan kita. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kesempatan yang baik itu bisa hilang.
jika hikmat itu kita terlambat kita. Dan kunci hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Bagaimana kita bisa memutuskan segala sesuatu? Bagaimana kita bisa bereaksi? Bagaimana kita bisa memakai hikmat itu tepat pada waktunya? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Yang kita miliki semuanya akan sia-sia, akan kita tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah iman kita, adalah hikmat kita, pengertian kita. Siapa pemilik kehidupan kita? Mari kita menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi kita, tepat pada waktunya. Dan ketika kita menggunakan tepat pada waktunya, kita berhati-hati dalam perkataan kita, walaupun sekecil. Kata-kata dia pertama seperti lalat yang kecil, satu ekor lalat. Perkataan hikmat kita bisa menentukan masa depan kita. Masa depan kita bukanlah tiba-tiba baik, tiba-tiba hancur, tiba-tiba jadi suatu hal yang sangat spektakuler tanpa kita bangun dari hari lepas hari, dari hal yang terkecil sekalipun bisa menentukan masa depan kita. Perkataan orang bijak membawa kasih karunia, tetapi orang bodoh memakan dirinya sendiri. Memakan dirinya sendiri itu bukanlah memakan seperti kanibal, itu tidak, tetapi dimakan oleh perkataannya sendiri, dimakan oleh kelakuannya dirinya sendiri. Kehidupan kita saat ini menentukan masa depan kita. Kita mau gunakan apa? Kita mau lakukan apa? Hendaklah kita penuh perhitungan untuk masa depan kita. Dikatakan apa yang engkau tabur, itu juga yang akan kita tuai. Ketika kita menabur iman kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tuai yang kita adalah bersama dengan Allah dalam kehidupan kekal. Ketika kita menuai kebodohan kita menuai kebodohan kita nanti, itu berasal dari hal-hal sepele, hal-hal yang kecil yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin kita anggap satu hal yang wajar, yang kita anggap sebagai umumnya. Mari kita mempergunakan hikmat kita, karena hikmat kita akan menentukan masa depan kita. Hari lepas hari, hikmat itu penting kita lakukan, mulai dari hal yang terkecil. Jangan pernah kita menyepelekan hal yang terkecil. Dari yang kecil ini kita bisa melakukan hal yang besar. Dari hal yang kecil bisa timbul hal yang besar yang ada di depan kita. Dari uang Rp1 kita kumpulkan bisa bernilai banyak ketika kita konsisten di dalam setiap hal yang kecil, maka akan dipercayakan sebagai hal yang besar. Oleh karena itu jangan pernah kita menyanyiakan hal yang kecil. Jangan kita menganggap remeh, merendahkan hal yang kecil. Karena dari hal yang kecil itu terlihat siapa kita sebenarnya, baik di hadapan sesama kita maupun di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat sejati datang daripada Tuhan, bukan hanya dari pengalaman kita saja, tapi dari kedekatan kita di hadapan Tuhan, dari hati yang tunduk dan takut akan Tuhan. Dan Roh Kudus memampukan kita hidup berhikmat, menjaga hati, menjaga perkataan, menjaga lidah kita di dalam kita mengambil keputusan-keputusan terkecil dalam kehidupan kita.
agar kita dapat memuliakan Tuhan, agar kita dapat meraih hal yang besar, agar kita menikmati hari kita nanti yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kehidupan kita memang benar ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan. Tapi bagian kita adalah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan dan berkati kita, mengingatkan kita, mari kita setia dari arah hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil akan mendapatkan hal yang besar. Amin. Mohon kasih Bapak Petrus membawa kita dalam Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus berpikir, bagaimana kami harus memutuskan sesuatu hal, entah itu untuk diri kami sendiri maupun untuk orang lain. Kiranya cara kami mengembangkan hikmat di dalam Tuhan, menanyakan terlebih dahulu apa kehendak Tuhan, setiap keputusan yang hendak kami ambil, setiap perkataan yang hendak kami tuangkan Tuhan. Meskipun dalam keadaan mana sekalipun, ajaran kami untuk tetap bersandar pada kasih Tuhan, berhikmat dan tidak mengeluarkan kata-kata yang kutuk yang keluar dalam mulut bibir kami. Kiranya sekali lagi dalam setiap hal yang kami kerjakan, kami bersinggungan dengan orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang yang terdekat kami. Mungkin di dalam keseharian tidak mungkin kami akan senantiasa baik-baik saja dan tidak ada masalah sekalipun. Tetapi adalah kami ketika di dalam permasalahan sekalipun, mungkin kami tersinggung dengan orang sekitar kami ataupun kami menyinggung mereka, ajalah kami untuk tetap memiliki hikmat di dalam Tuhan. Ajalah kami untuk tidak melakukan hal yang bodoh yang merugikan diri kami sendiri dengan terbawa emosi ataupun terbawa amanah sehingga kami sehingga dapat merugikan kami sendiri. Sekali lagi, ajalah kami untuk senantiasa berhikmat dalam hal kecil sekalipun, menggunakan kasih karunia Tuhan, bersandar penuh pada akal budi yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Karena dalam segala hal yang kami kerjakan, kami akan bertanggung jawabannya di dalam Tuhan. Dan ucap syukur juga untuk setiap hal yang Tuhan berkenan dalam setiap hidup kami. Dan jika ada yang tidak berkenan bagi Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengarahkan kami supaya kami tetap berada di jalur kasih Tuhan, berada di jalur tujuan dan kehendak Tuhan, sehingga kami di dalam kehidupan kami sampai akhirnya nanti boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak dan yang menjadi supaya berdoa. Nama Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan pada saat pagi hari ini kita sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada hamba-Nya, dan firman Tuhan yang kita dengarkan supaya menjadikan di dalam kehidupan kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, lebih hari lebih setia untuk mengikut kepada Tuhan dan bisa melakukan apa yang direncanakan kepada Tuhan. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, untuk menyesuaikan di dalam firman Tuhan, kita iringi di dalam pujian yaitu Kau telah memilih.
yang bertugas. Kami silakan. Bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau telah memilih dan memanggil kami sebelum dunia diciptakan. Itu merupakan sesuatu berkat anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tentu Tuhan punya maksud memanggil milik kami sebagai anak-anak, sebagai anak, untuk kami dapat melakukan setiap pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada semua. Kami berdoa pada saat siang hari ini Tuhan, didoakan untuk bangsa kami, di mana di beberapa daerah mengalami bencana alam, baik tanah longsor, banjir, dan angin puting dan lain sebagainya. Kita telah menelan beberapa jiwa dan berdoa Tuhan bahwa Engkau yang senantiasa mengampuni bangsa kami, memulihkan keadaan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh melihat akan campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan rakyat Indonesia. Bagi warga korban bencana dan masyarakat dalam Tuhan, biar Tuhan betul menghiburkan mereka, mengajar mereka dengan kemudian. Terlebih ya Tuhan bagi anak-anak supaya mereka menaruh pengharapannya sepenuhnya hanya kepada Terima kasih Tuhan Yesus pada saat siang hari Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk program gereja Tuhan di sini di mana agama akan mengajarkan Natal bersama. Tuhan tolong memberkati pada acara dan kegiatan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan berkenan dan para menjadi berkat bagi setiap yang hadir. Terima kasih Tuhan. Setiap yang berbagian di dalam perayaan Natal ini Tuhan memberikan hikmat dan kesalahan kepada sehingga dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan baik dan dapat memuliakan melakukan kamu yang percayakan kepada Tuhan. Berikan kepada Tuhan Roh Kudus yang menerangi dan menolong kamu sehingga setiap apa yang disampaikan semuanya kebenaran dan menjadi berkat bagi setiap yang hadir. Terima kasih Tuhan, berikan juga untuk biaya yang diperlukannya Tuhan tahu semuanya itu berdoa dan yang diperlukan sehingga pada hari-hari nanti tidak ada sesuatu pun yang mengecewakan tetapi sekali dapat memuliakan karena itu ya Tuhan kalau kami dengan rela hati dengan sukacita memberikan dukungan persembahan bagi perayaan Natal yang kepada surga kita berdoa dan apa yang akan diundang dan panjangan yang lain yang akan hadir juga Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan berkat melalui pembukaan firman. Bapak di surga berikan pada setiap kami kerjasama yang baik dan Tuhan hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat yang akan merintangi dan mengacaukan akan rencana atau program. Bapak di surga terima kasih. Dan kita berdoa Tuhan bahwa dengan kerjasama yang baik satu dengan yang lain sehingga teruskan untuk memuliakan Tuhan lewat perayaan Natal. Bapak di surga dan juga berdoa untuk rencana terhadap atap gereja yang pada saat itu Tuhan sangat dirindukan dan kita tahu ya Tuhan bagaimana kondisi atap gereja dan percaya bahwa Tuhan yang menyediakan berkat untuk anak-anak Tuhan gereja Tuhan di sini sehingga apa yang dibutuhkan semuanya tercukupi dan Tuhan senantiasa memberkati. Bapak di surga terima kasih kepada Tuhan dan kita berdoa untuk kesehatan setiap kami masing-masing. Tuhan tahu akhir-akhir ini banyak sekali orang yang mengalami sakit. Jika juga abang ya saya juga pernah lihat Tuhan berjalan memberkati kekuatan kesehatan di kesehatan. Dia akan memiliki tubuh yang sehat dengan penuh sukacita dapat beribadah memuliakan Tuhan bahkan lain. Dalam sakit penyakit kelemahan tubuh kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan biarlah kuasa Tuhan yang bertangan yang berkarya sehingga mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi setiap kami. Tidak kami sukacita karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan doakan nanti yang ada di luar kota luar bahkan yang luar negeri karena mereka sedang rantau untuk mencari rezeki yang Tuhan untuk tolong memberkati sehingga apa yang dikerjakannya juga berhasil dengan baik
Jika dia Tuhan mereka belum mengingat bagaimana catatan Tuhan dan pekerjaan mereka, sehingga mereka tahu bagaimana harus membalas akan apa yang telah Tuhan berikan sebagai cara syukur mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini Tuhan mendoakan untuk anak-anakmu yang menghadapi ujian besok kami serahkan dalam Tuhan, Bobi dan juga tolong dan juga anak-anakmu yang lain akan menghadapi ujian dari Tuhan. Tolong biar apa yang harus dikerjakan di bulan Tuhan dapat menjawab dengan baik dan benar Pak, sehingga anak-anak memperoleh nilai yang memuaskan dan semuanya kembali untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Kami ujian oleh Tuhan. Kami berdoa bersama Tuhan, bersama anak-anakmu masa ungkap. Ya Tuhan, tolong berkati sehingga mereka nanti menjadi generasi penerus untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada setiap kami yang kita layani. Terima kasih Tuhan, berikan pada setiap anak-anak muda kerjasama yang baik, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan Tuhan itu semakin bertumbuh dan berkembang. Bapak di surga, terima kasih Bapak. Kami serahkan untuk gereja-gereja dimanapun berada, dan ini juga ada di kita Australia, baik di pusat maupun yang ada di pos-pos yang lainnya, imigrasi maupun yang ada di Purworejo, dan itu berdoa berkati untuk mereka merayakan Natal, sehingga melalui Natal ini Tuhan mereka boleh dikuatkan, boleh berkati, dan semakin mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berikan kerjasama yang baik antara pos dan pusat supaya semuanya itu bersinergi dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami menyerahkan berkat berkat tentang kami serahkan dalam tangan Tuhan, berikan hikmat bijaksana setiap kami, apa yang kami lakukan setiap hari bersama Tuhan. Kami siap bersama yang berada di Tuhan. Terima kasih Bapak Mulyadi yang telah memandu di dalam doa syafaat, supaya Tuhan sendiri yang akan memberkati. Dan untuk selanjutnya yaitu sumbangan yang bertugas kami persilakan. Kita iringi di dalam ujian yaitu di dalam nama Yesus.
sehingga melalui pekerjaan kami Tuhan boleh membukakan pintu-pintu berkat di dalam keluarga demi keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini Tuhan dengan rasa syukurnya kami memberikan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kau yang menyucikan, Kau yang memberkati, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang telah mengulurkan tangan memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kau kembali memberkati di dalam setiap usaha pekerjaannya, sehingga melalui setiap pekerjaannya yang Tuhan karuniakan boleh lebih-lebih bersyukur di hadapan Tuhan. Jemaat-Mu yang pada saat ini berkesempatan memberikan persembahan, biarlah ya Tuhan Yesus Kau memberkati, Kau membukakan pintu-pintu berkat, Kau menyediakan setiap pekerjaan yang dibutuhkan, sehingga Tuhan setiap anak-anak-Mu tidak akan terlewatkan yang berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa memperhatikan setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan juga senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa memberkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan kami, persembahan syukur kami, persembahan sepersekutuan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan akan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat, syukur, dan kemuliaan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah memimpin kami ketika kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah memampukan kami, bahkan melayakkan kami yang berdosa ini boleh datang ke hadirat Tuhan, bersekutu bersama, memuji muliakan nama Tuhan. Dan mohon Tuhan, kiranya Tuhan telah menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan yang berlimpah, dan bimbinglah kami dalam jalan-Mu yang benar. Hanya dengan kuasa nama Tuhan Yesus kami memohon berkat Tuhan yang melalui kami, yang senantiasa melindungi kami dari mara bahaya dan yang memimpin kami di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami terima, biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini menjadi berkat bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada pagi hari, dan sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Dan kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan, dengan berkat Tuhan yang melimpah sesuai dengan berkat yang Kau katakan bagi umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya.